Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk tahun ini Ustadzah Yulis mengampu Quran Hadis di kelas 6. Maka mari kita sebelum mengawali belajar hari ini, mari kita berdoa anak-anakku. Seperti biasa berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, setelah kita berdoa, semoga Allah senantiasa selalu memberikan kemudahan kepada anak-anakku semuanya. Untuk pelajaran Al-Quran Hadis, untuk kelas 6 di semester 1, kita insya Allah akan belajar 3 bab, yaitu bab yang pertama adalah bab surat Ad-Duha. Kemudian di bab yang kedua, insya Allah nanti ada ilmu tajwid, yaitu membahas mengenai mat tabi'i sama mat far'i. Kemudian yang ketiga yaitu bab hadis tentang keutamaan memberi. Anak-anakku, sebelum kita mengawali di bab yang pertama di pelajaran Quran Hadis, mari kita memohon membaca Fatihah agar anak-anakku dalam belajar nanti Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran, dan Allah beri ilmu yang manfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan membaca Fatihah tersebut nanti kita mendapat keberkahan, ilmu kita manfaat ya anak-anakku. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita memulai pagi hari ini untuk jadwal Quran Hadis kita yang pertama. Nanti kita akan membahas mengenai surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha. Maka sebelum itu mari kita anak-anakku bersama Ustadzah kita baca surat Ad-Duha secara bersama-sama. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah hafal karena untuk pelajaran tahfidz anak-anak sudah mencapai grade yang ada surat Ad-Duha. Maka mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu untuk yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kita melafalkan surat Ad-Duha, maka berikutnya kita pelajari mengenai arti mufrodat, ya, arti mufrodat dari surat Ad-Duha. Wadduha,
Dilihat di slide dari yang disediakan Ustazah Yulis. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, demi malam. Idza, apabila. Saja, sunyi. Telah sunyi ya. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Rabbuka, Tuhanmu. Wama kola, ya, wama kola artinya adalah dan tidak pula membencimu, walal akhiratu, dan sungguh akhirat, khairul laka, khair itu artinya lebih baik, laka bagimu, khairul laka lebih baik bagimu, min min itu artinya daripada, yajidka itu artinya dia mendapatimu, yatiman yatim. Kemudian fa'awa, lalu dia melindungimu, wa wajadaka, ya, dan dia mendapatimu, dolan itu artinya seorang yang bingung, ya, dolan itu artinya seorang yang bingung, fahada, lalu dia memberi petunjuk, ailan sebagai orang yang kekurangan, fa'auna, lalu dia memberikan kecukupan, fa'amma maka terhadap al yatima, anak yatim, ya, terhadap anak yatim, al ula yang permulaan atau dunia, kemudian wala saufa di sini artinya adalah dan kelak pasti, yuktika memberikan karunia kepadamu, kemudian fatardo lalu kamu menjadi puas, alam bukankah, fala takuhar, fala mengandung arti tidak ya, janganlah kamu takuhar, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Asailah orang yang meminta-minta, fala tanhar, dan janganlah kamu menghardik, binikmati dengan nikmat Tuhanmu, fahadis hendaklah kamu nyatakan. Itu tadi anak-anakku mengenai mufrodat dari surat Ad-Duha. Ya, insya Allah anak-anakku nanti bisa dihafal kembali di rumah karena pengalaman yang sudah-sudah ketika kita PTS, kita PAS atau lagi semesteran atau ujian, ada soal yang berbentuk mengartikan mufrodat. Maka anak-anakku semuanya bisa dihafalkan mufrodat dari surat Ad-Duha karena dengan menghafal mufrodat dari surat Ad-Duha insya Allah anak-anakku akan menambah arti kosakata Arab bagi kita semuanya. Kemudian selanjutnya anak-anakku yaitu menerjemahkan dari surat Ad-Duha. Ya, terjemahan dari surat Ad-Duha yaitu yang pertama wadduha, demi waktu duha. Waktu duha atau bisa diartikan ketika matahari naik sepenggalah. Ayat yang kedua, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ya. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh hari kemudian itu akhirat atau akhirat lebih baik darimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kamu menjadi puas. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu seorang yang bingung. Ya, fahada lalu dia memberi petunjuk. Ya, dia ini D-nya kenapa D besar karena dia di sini adalah kembalinya ke Allah ya, ke Tuhan yaitu Allah, maka D besar ya. Kemudian ayat yang ke-8 wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang ailan kekurangan, fa'aghna maka atau lalu dia memberi kecukupan. Kemudian ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9
Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini mohon diperhatikan anak-anakku, di surat Ad-Duha di ayat yang ke-9 kita terhadap anak yatim, ya, kalau kita sering mengucapkan terhadap anak yatim jangan menghardiknya, tetapi di ayat 9 surat Ad-Duha di sini fa'ammal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Yang ke-10 wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Ayat yang terakhir fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu nyatakan atau dengan bersyukur. Itu tadi anak-anakku terjemahan mengenai surat Ad-Duha. Ya, berikutnya yaitu kita penjelasan mengenai surat Ad-Duha. Ya, penjelasan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini turun atau dalam Al-Quran urutan menempati ke-93. Saya yakin anak-anakku semuanya tahu bahwa yang sudah belajar Quran hadis dari kelas 1 sampai kelas 6 saat ini, saya yakin Ustadz-Ustadzah sudah menyampaikan semuanya, tapi Ustadzah Yus mengingatkan kembali bahwa di dalam Al-Quran satu gelondong anak-anak yang setiap hari dibaca, setiap hari dibawa, itu terdapat 114 surat. Untuk surat Ad-Duha ini menempati urutan yang ke-93. Kemudian untuk surat Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Kemudian surat Ad-Duha turunnya di kota Mekah. Maka jika ada surat yang turun di kota Mekah biasa disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian surat Ad-Duha ini turun sesudah surat Al-Fajr. Ya, tetapi diturunkan sebelum surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah tahu ya anak-anakku ya, alam nasyrah laka sadrak. Jadi Ad-Duha ini diturunkan sebelumnya surat Al-Insyirah. Kemudian Ad-Duha ini berarti atau memiliki arti waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu ketika matahari naik sepenggalah. Nah, untuk surat Ad-Duha ini diambil dari ayat yang pertama. Untuk nama Ad-Duha diambil dari ayat yang pertama surat Ad-Duha. Ini mengenai penjelasan surat Ad-Duha. Nah, anakku, lanjutnya kita berbicara asbabun nuzul. Tadi di arti atau di terjemahan surat Ad-Duha, di ayat yang ketiga di situ berbunyi Tuhanmu telah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sebetulnya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah menjawab sanggahan kafir Quraisy atau ejekan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, yang saat itu Nabi Muhammad selama 15 hari atau kekosongan wahyu, tidak ada turunnya wahyu selama 15 hari, Nabi Muhammad diejek oleh kafir Quraisy. Diejek dengan kata, "Weh Muhammad, kamu ditinggalkan Tuhanmu ya. Weh Muhammad, kamu sudah tidak disayang Tuhanmu. Muhammad, kamu sudah dibenci sama Tuhanmu ya. Makanya kamu tidak dapat wahyu kembali atau tidak dapat surat kembali." Nah, ejekan-ejekan seperti itu kemudian Allah menjawab, yaitu dengan turunnya surat Ad-Duha. Jadi Ad-Duha di sini adalah, tadi saya ulangi, menjawab sanggahan atau menjawab ejekan dari kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Ya, maka Allah kemudian menurunkan surat Ad-Duha. Nah, waktu tidak turunnya Al-Quran atau tidak turunnya wahyu, ini dinamakan atau disebut fatratul wahyi.
Ya, jadi 15 hari lamanya Nabi Muhammad gelisah, Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad bingung ya. Tapi alhamdulillah kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha. Nah, itu ya anak-anakku untuk hari ini belajar surat Ad-Duhanya kita menerjemahkan, kemudian memahami arti mufrodat dari surat Ad-Duha, kemudian penjelasan dari surat Ad-Duha, kemudian asbabun nuzul dari turunnya Ad-Duha. Nah, sebagai tugas anak-anakku yang terakhir, ya, sebagai tugas untuk kalian semuanya, yaitu menghafalkan terjemahan dari surat Ad-Duha. Menghafalkan terjemahan dari surat Ad-Duha yang nanti saya kasih waktu sampai minggu depan, yaitu minggu depan ya, minggu depan dihafalkan. Insya Allah nanti akan saya telepon video call untuk setor hafalan surat Ad-Duha plus terjemahannya. Nah, maka untuk pertemuan hari ini Ustazah Yulis cukupkan sekian. Untuk minggu depan akan saya lanjut pokok kandungan atau isi pokok kandungan dari surat Ad-Duha. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar anak-anakku, selamat tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.